Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aljahyani dengan NPM 1252410008. Saya dari Prodi Akuntansi Pagi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan eh, pertanyaan dari tugas komprehensif tersebut. Saya sudah meresume pertanyaan tersebut. Yang pertama ada tanggung jawab manajemen, yaitu menyusun laporan keuangan atau menyusun laporan. Keputusan manajemen untuk secara agresif mengakui pendapatan masa depan dari kontrak Mahatta yang melanggar PSAK, dan bagaimana dapat membenarkan bahwa perlakuan akuntansi ini menghasilkan penyajian yang wajar. Nah, setelah itu ada tanggung jawab auditor. Nah, tanggung jawab auditor ini adalah menyatakan pendapat, yaitu seperti penerbitan opini wajar tanpa pengecualian oleh KAP Tanubrata meskipun pendapatnya salah saji material dalam pendapatan. Selanjutnya ada auditor dan manajemen. Nah, auditor dan manajemen ini ada tampaknya terjebak dalam perangkap bentuk di atas substansi atau from over substance. Mereka memiliki dokumen kontrak yang sah secara hukum bentuknya, tetapi gagal mengevaluasi secara kritis realitis ekonomi yang mendasari substansinya. Setelah itu ada nomor 2, yaitu yang ada pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan ini curang, yaitu memanipulasi yang disengaja atas pengakuan pendapatan yang mengubah kerugian signifikan menjadi laba yang dilaporkan. Setelah itu ada penyalahgunaan aset. Nah, penyalahgunaan aset ini adalah salah satu dari jenis utama kecurangan keuangan atau fraud, di mana karyawan atau manajemen menggelapkan atau menyalahgunakan aset perusahaan untuk keuntungan pribadi, seperti barang-barang yang disediakan oleh kantor dipakai untuk keperluan pribadi bersama keluarga. Setelah itu juga tindakan ini dilakukannya secara sengaja, seperti pencurian kardus inventory atau aset tetap, penggunaan aset tetap perusahaan untuk kepentingan pribadi, seperti contohnya mobil dinas untuk liburan keluarga dan pemalsuan dokumen untuk mengklaim penggantian yang tidak sah. Kasus ini mengilustrasikan bagaimana fraudulence reporting dapat merusak kepercayaan pasar secara luas dan buktinya materialitas, serta niatnya membuat jelas bukan sekedar kesalahan. Untuk pencegahan, perusahaan perlu memperkuat kontrol internal seperti segregasi tugas dan whistleblower matching. Setelah itu ada nomor 3, yaitu skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional ini adalah kegagalan yang tampak jelas untuk mempertanyakan substansi kesepakatan Mahatta, terutama kemampuan bayar pihak lawan dan ketepatan waktu pendapatan bukti spesifik yang seharusnya diminta oleh auditor untuk mengeluarkan asersi penilaian atas piutang Mahatta. Keyakinan ini memadai reasonable assurance, bukan keyakinan absolut bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, meskipun auditor bukan penjamin kebenaran laporan keuangan. Dalam kasus Garuda ini menjadi sebuah argumen tandingan yang kuat terhadap penyalahgunaan konsep atau keyakinan yang memadai sebagai tameng atau kelalaian sifat transaksi Mahatta yang sangat material, tidak biasa, dan secara terang-terangan melanggar prinsip akuntansi yang seharusnya segera terdeteksi oleh audit yang dilakukan dengan kecermatan profesional yang semestinya memicu tingkat pengawasan tinggi. Nomor 4 ada keterjadian atau asersi ini menyatakan bahwa transaksi yang dicatat benar-benar terjadi dan berkaitan dengan entitas, meskipun kontrak telah ditandatangani peristiwa ekonomi yang menghasilkan pendapatan, pemberian layanan, dan penerimaan pembayaran yang dapat diandalkan sebelum terjadi pada tahun 2018. Setelah itu ada akurasi. Akurasi ini adalah, asersinya ini adalah menyatakan bahwa jumlah dan data lainnya terkait dengan transaksi dan yang dicatat oleh
pencatatan jumlah pendapatan yang dicatat pada 2018. Nah, pisah batas atau cut off. Asersi ini juga menyatakan bahwa transaksi telah mencatat dalam periode akuntansi yang benar. Ini adalah pelanggaran yang paling mencolok. Manajemen secara tidak tepat menarik pendapat dari periode akuntansi masa depan selama 15 tahun ke dalam satu periode, yaitu tahun 2018. Ada nomor 5. Ya, nomor 5 ini ada eksistensi. Asersinya ini menyatakan bahwa aset, liabilitas, dan ekuitas benar-benar ada. Pengakuan pendapatan tersebut menciptakan saldo piutang usaha yang sangat besar dari Mahatta. Pertanyaannya adalah mengapa piutang benar-benar sebagai aset dan keuangan yang sah pada tanggal neraca. Nah, selanjutnya ada penilaian dan alokasi atau valuation and allocation. Ini adalah titik kegagalan yang paling kritis. Asersinya adalah bahwa aset ini telah dimasukkan ke dalam laporan keuangan dengan jumlah yang sesuai, maka auditor harusnya mempertanyakan secara dalam apakah piutang dari Mahatta dicatat pada nilai realistis bersihnya atau sebuah perusahaan yang relatif baru dan kecil untuk memenuhi kewajiban besar. Setelah itu ada nomor 6. Setelah itu ada nomor 6. Nomor 6 ini auditor dan manajemen tampaknya terjebak dalam perangkat bentuk di atas substansi. Mereka memiliki dokumen kontrak yang sah secara hukum bentuk, tetapi gagal mengevaluasi secara kritis realitas ekonomi yang mendasari bahwa substansi ini seperti belum dihasilkan dan ketertagihan sangat dipertanyakan. Tugasnya adalah memastikan laporan keuangan mencerminkan realitas. Setelah itu ada nomor 7. Nomor 7 ini adalah dampak transaksi curang dan pada siklus penjualan dan penagihan. Dalam kasus ini kecurangannya terjadi karena pengakuan dan pendapatan kerjasama Mahatta. Pendapat tersebut belum pasti atau masih berupa piutang jangka panjang yang pembayarannya belum fiktif. Hal ini menyebabkan saldo atau akun penjualan dan pendapatan lain dalam kasus menjadi salah saji overstate laporan laba rugi. Perusahaan ini terlihat lebih baik dari kondisi. Nah, setelah itu ada nomor 8. Nomor 8 ini tahap-tahap kritis kegagalan. Perencanaan dan penilaian resiko seharusnya terjadi ketika auditor atau KAP Tanubrata mewajibkan mengidentifikasi risiko salah saji material termasuk risiko fraud. Nah, setelah itu yang mungkin besar terjadi, auditor gagal mengendali red flags, transaksi kondisional, belum ada pembayaran pelanggaran PSAK, tidak menetap risiko tinggi, dan tidak merancang prosedur respon. Selanjutnya ada kegagalan di tahap 1 menjadi akar penyebab kegagalan audit secara keseluruhan. Nah, nomor 9 ini adalah tanggung jawab komunikasi auditor. Yang pertama ada komunikasi ke komite audit. Harusnya auditor wajib melaporkan tertulis dan telat waktu ke komite audit. Contohnya manajemen mengakui pendapatan Mahatta tanpa transfer atau pembayaran komisaris keberatan berpotensi salah saji material. Setelah itu nomor 2, jika manajemen menolak pilihan auditor, pilihan standar atau komisaris tertulis wajib ke komite audit sejak awal jika menolak memodifikasi opini atau mundur. Nah, nomor 10 ada tentang etika tata kelola dan kewajiban itu. Contoh-contohnya denda bagi PT Garuda Indonesia dan direksi-direksinya, pemerintahan untuk penyajian kembali laporan keuangan 2018, pembekuan izin partner, audit, penanggung jawab Kasner atau selama 1 tahun, pemerintahan KAP Tanubrata untuk memperbaiki kewajiban dan prosedur pengendalian mutu. Nah, sanksi-sanksinya juga berkonsekuensi kegagalan audit untuk perusahaan dan individu kepada auditornya. Cukup sekian video dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi